Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan kisi-kisi sumatif tengah semester genap PKN kelas 7. Jadi bukan lebih ke kisi-kisi, jatuhnya lebih ke rangkuman materi yang perlu kalian pelajari untuk menghadapi nanti sumatif tengah semester mata pelajaran PKN. Yaitu antara lain meliputi bab 4 dan bab 5. Yang pertama bab 4 tentang kebinekaan Indonesia. Nah, di sini pertama yang perlu kalian pelajari adalah tentang faktor penyebab keragaman. Yang pertama yaitu letak strategis Indonesia. Bahwa ya Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu ya benua Asia dan Australia. Kemudian dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sehingga sejak zaman dahulu Indonesia dijadikan salah satu pusat perdagangan dunia melalui jalur kapal laut. Jadinya ya makin banyak interaksi situ, orang-orang dari luar negara pada ke situ, jadinya makin beragamlah budaya di Indonesia, bahasa dan lain sebagainya. Yang kedua, perbedaan kondisi alam. Nah, perbedaan kondisi alam juga menentukan beragamnya Indonesia, baik dari segi bentuk rumah dan mata pencaharian. Misal ya yang tinggalnya di kondisi alamnya di lingkungan pegunungan, tentu mata pencahariannya bakal beda sama yang di pantai atau pesisir kayak gitu. Yang di pegunungan kebanyakan bertani, berkebun. Kalau di dekat pantai menjadi nelayan. Misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu kondisi transportasi dan komunikasi. Lalu yang keempat kondisi negara kepulauan. Jadi Indonesia ya merupakan negara kepulauan yang kurang lebih terdiri dari 17.000 pulau. Jadi bisa kalian bayangkan ya seberagam itu. Jadi ya banyak juga budaya yang ada di Indonesia. Yang terakhir penerimaan terhadap budaya luar. Ini juga mempengaruhi. Ada masyarakat yang terbuka sama budaya luar, ada juga yang tidak. Nah, itu semuanya sama mempengaruhi terhadap makin beragamnya kondisi masyarakat di Indonesia. Lalu yang kedua yang perlu dipelajari adalah tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kita tahu dan sering dengar semboyan negara kita. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tentu kalian udah tahu semua lah, kita sering dengar waktu SD. Nah, kalimat Bhinneka Tunggal Ika diambil dari kitab Sutasoma yang berbahasa Jawa kuno yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 yaitu di zaman kerajaan Majapahit. Lalu keragaman gender yang perlu kalian pelajari yaitu tentang kesetaraan gender. Gender itu kan ya perbedaan jenis kelamin lah kurang lebih di mana ada dua jenis kelamin. Yaitu kesetaraan gender itu ya bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Tuhan, hukum, serta peranan dan kedudukan dalam masyarakat. Kalau zaman dulu banget mungkin masih mengkotak-kotakan gitu. Kalau perempuan ya masak aja di dapur aja gitu. Yang laki-laki kerja doang gitu. Kalau sekarang kayak hampir merata gitu. Ada yang perempuan bekerja juga, laki-laki juga membantu di dapur gitu. Jadi kesetaraan gender. Nah, salah satu pahlawan yang memperjuangkan kesetaraan gender di zaman penjajahan Belanda dulu yaitu Ibu Raden Ajeng Kartini. Ada lagunya juga kan tuh. Beliau berasal dari Jepara, Jawa Tengah. Beliau memperjuangkan hak perempuan pada zaman itu dengan mendirikan sekolah khusus untuk perempuan pribumi dan juga membuat tulisan-tulisan di surat kabar mengenai kondisi perempuan pada saat itu yang susah untuk mengakses pendidikan dengan baik. Lalu usaha pemerintah Indonesia untuk membangun kesetaraan gender ada tiga. Yang pertama membentuk Komnas Perempuan, yang kedua membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang ketiga keterwakilan 30% perempuan di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Lalu suku atau suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok masyarakat yang memiliki budaya sendiri sebagai identitasnya.
Jadi yang membedakan suku satu dengan yang lainnya ya berdasarkan budaya. Budaya itu apa ya? Kayak adat istiadat, tradisi, lagu daerah, rumah adat, pakaian adat. Nah, itu masuknya dalam budaya tuh. Nah, beda halnya nanti kalau ras beda lagi. Ras perbedaannya dari segi ciri fisik dan keturunan. Nah, kalau suku bangsa lebih spesifiknya perbedaannya dalam hal budaya. Ya, budaya tadi meliputi adat istiadat, tradisi, lagu daerah, rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih di Indonesia terdapat 17.000 pulau, terus 38 provinsi, bahasa ada 718, kemudian jumlah suku kurang lebih ada 1.340 suku. Jadi sangat-sangat kaya akan kebudayaan, sangat beraneka ragam masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi kita patut bersyukur gitu. Kita terdiri dari banyak suku, banyak ras, tapi masih bisa hidup bersama dengan rukun. Lalu persebaran suku di Indonesia, antara lain di wilayah Pulau Papua dan Maluku ada suku Asmat, Dani, Me, Arfak, dan lain-lain. Lalu di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada suku Bali, Sasak, Flores, Ende. Kemudian di Pulau Sulawesi ada suku Bugis, Makassar, Toraja, Mandar, Tolaki, dan Buton. Kemudian di Pulau Kalimantan ada suku Dayak, suku Melayu, suku Banjar. Lalu di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Madura, suku Sunda, suku Betawi, suku Banten. Dan di Sumatera ada suku Batak, Minang, Tapanuli, Mentawai. Kemudian ras. Berbeda dengan suku bangsa tadi dibedakan berdasarkan kebudayaan, kalau ras berdasarkan ciri fisik dan garis keturunan. Jadi bisa dari warna kulit, tinggi badan, bentuk hidung, warna mata, dan sebagainya. Persebaran ras di Indonesia, yang pertama ras Mongoloid Melayu. Ya kayak kita ini, ya, berkulit sawo matang, badan tidak terlalu tinggi, rambut hitam lurus, bola mata hitam, ya itu di persebarannya di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Yang kedua ras Melanesoid. Kulitnya agak gelap, rambut keriting, badan tidak terlalu tinggi. Yaitu di persebarannya di Papua, NTT, Maluku. Lalu yang ketiga ras Wedoid. Persebarannya di Sulawesi Tenggara dan sebagian Sumatera. Yang keempat ras Kaukasoid. Yaitu ras yang merupakan keturunan dari bangsa Eropa, India, Timur Tengah. Dan yang kelima Mongolid Asiatik, yaitu ras keturunan Cina, Jepang, Korea, pokoknya daerah Asia Timur lah, Hong Kong, Taiwan, dan sebagainya. Kemudian keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui oleh negara kita, dan kita bebas memeluknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 1, yang berbunyi negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing. Kemudian yang perlu kita tahu pengetahuan dasar lah istilahnya, 6 agama dan kitabnya. Agama Islam ada Al-Quran sebagai kitabnya, agama Kristen Alkitab, Katolik Alkitab juga, Hindu kitabnya Weda, kemudian Buddha kitabnya Triwitaka, dan Konghucu kitabnya Shisubujing namanya. Lanjut kemudian ke bab 5 tentang menghargai lingkungan dan budaya lokal. Yang pertama lingkungan. Apa sih lingkungan? Lingkungan yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu lingkungannya. Intinya segala sesuatu yang ada di sekitar manusia lah, baik itu benda hidup maupun benda mati. Nah, lingkungan dibagi atau mencakup 3 hal. Lingkungan fisik, yaitu terdiri dari benda-benda mati di sekitar manusia. Lingkungan fisik, kemudian yang kedua lingkungan flora dan fauna, yang ketiga lingkungan sosial. Lingkungan fisik, yaitu yang tadi saya bilang terdiri dari benda mati, bisa terdiri dari pasir, tanah, air, udara, dan sebagainya. Nah, lingkungan fisik dibagi lagi menjadi 2, yaitu lingkungan pesisir atau lingkungan daratan yang dekat dengan laut. Yang kedua,
yaitu daratan. Dia tidak dekat dengan laut tapi berbentuk daratan. Daratan dibagi lagi menjadi dua, dataran tinggi atau pegunungan biasanya bersuhu dingin dan juga dataran rendah. Dia jauh dari pantai tapi bersuhu panas gitu. Yang kedua flora dan fauna, yaitu tumbuhan dan binatang. Harusnya udah tahu semua sih. Yang terakhir lingkungan sosial, yaitu terdiri dari masyarakat dan tempat tinggalnya. Ya, tempat berinteraksi satu manusia dengan manusia lainnya dalam masyarakat. Yang kedua yang perlu dipelajari di bab 5 yaitu budaya lokal. Yang terdiri dari 4. Yang pertama yaitu situs lokal. Situs lokal yaitu tempat yang memiliki nilai sejarah atau riwayat tertentu. Contohnya ya kayak candi-candi, museum-museum, bangunan-bangunan lama yang memiliki nilai sejarah. Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah yang merupakan candi Buddha terbesar di Asia Tenggara. Terus Candi Prambanan di Yogyakarta, kawasan Kota Tua di Jakarta, Masjid Menara Kudus di Jawa Tengah, dan sebagainya. Yang kedua, tradisi lokal, yaitu kebiasaan masyarakat yang terkait dengan siklus kehidupan manusia. Bisa tradisi kelahiran, pernikahan, kematian, hari keagamaan, dan panen. Misalnya saja, kelahiran kan di tiap daerah ada ritualnya atau tradisinya masing-masing gitu. Ada daerah yang ketika lahir anak diadakan selamatan gitu, ada yang diadakan nyembelih sapi dan sebagainya. Nah, itu ada tradisinya sendiri-sendiri di tiap daerah ada biasanya. Lalu yang ketiga dari budaya lokal adalah kesenian tradisional, yaitu yang berhubungan dengan kesenian daerah. Bisa lagu daerah, bisa tari, bisa alat musik, atau bisa bela diri atau gabungan dari kesemuanya gitu. Contohnya yang ada di buku tema yaitu seni mocopatan adanya di Jawa Tengah, seni hikayat adanya di Aceh, seni lamut di Kalimantan, dan seni ludruk di Jawa Timur, dan lain sebagainya, masih banyak lagi contohnya. Lalu yang keempat, permainan tradisional, permainan anak yang diturunkan secara turun-temurun dari zaman dulu. Contohnya congklak, egrang, petak umpet, bakiak, gobak sodor, bentengan, ceplak gunung, tuh banyak lah, harusnya kalian pasti paling enggak sedikit banyak tahu lah. Gitu. Berikutnya tentang produk dan jasa lokal. Yang pertama yaitu kerajinan masyarakat. Kerajinan tangan bernilai seni. Contohnya ya tas noken Papua, kain songket Palembang, piring rotan, kayu ukir dari Jepara, batik dari Pekalongan, dan lain-lain. Intinya kerajinan tangan dari masyarakat gitu yang bernilai seni. Yang kedua produk lokal, yaitu hasil produksi yang merupakan barang bermanfaat dan bernilai jual. Biasanya diproduksi oleh orang-orang dalam negeri atau UMKM gitu. Contoh ya produk sepatu, baju, tas, meja kursi lokal, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, jasa lokal, yaitu tenaga dan keahlian yang menghasilkan uang. Tentu saja yang menyediakan jasa adalah masyarakat lokal. Ya contoh jasa fotografer, hias pengantin, ojek, laundry, jasa bersih-bersih rumah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir dari materi bab 5, yaitu apresiasi terhadap lingkungan dan budaya lokal. Apresiasi itu bagaimana kita menghargai lingkungan dan budaya lokal. Ada 4 caranya. Yang pertama aktif melakukan. Contohnya ya kita melakukan belajar tari tradisional, belajar silat tradisional, belajar kesenian tradisional lah pokoknya gitu. Yang kedua aktif mengkonsumsi. Konsumsi berarti kaitannya dengan makanan, minuman, atau kuliner lah. Jadi ya contohnya makan kuliner Nusantara gitu. Yang ketiga aktif menggunakan. Contoh membeli baju dan sepatu brand lokal, membeli sepeda brand lokal gitu-gitu. Lalu yang terakhir aktif mengembangkan, yaitu membuat event kuliner Nusantara, event kebudayaan, kalian jadi panitianya atau penyelenggaranya. Atau kalian bikin produk baru kuliner Nusantara tapi dikreasikan jadi lebih menarik gitu. Nah, itu aktif mengembangkan.
Ya, jangan sampai lupa ya, bentuk apresiasi terhadap lingkungan dan budaya lokal ada aktif melakukan, aktif mengonsumsi, aktif menggunakan, dan aktif mengembangkan. Kurang lebih itu saja kisi-kisi atau rangkuman materi yang akan keluar di ujian tengah semester Senin besok. Jadi harap kalian semua untuk belajar dengan baik, kerjakan dengan semangat, dengan jujur, dan jangan lupa berdoa dan minta dukungan dari orang tua kalian. Tetap semangat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga ujian kalian berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.